Welcome to Historia Biografi. Mungkin tak banyak yang tahu siapa sosok Dr. Muwardi. Dokter yang telah ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional ini merupakan salah satu korban dari penjajahan Jepang. Ia diculik dan tak pernah kembali, sehingga kematiannya dianggap misterius. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Dr. Muwardi. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Muwardi dilahirkan di Desa Randu Kuning, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari 1907. Sebagai putra ketujuh dari Mas Sastrowardojo dan Rupeni, seorang menteri guru, sebuah kedudukan yang sangat berwibawa pada zaman itu. Pada tahun 1913, Bapak Sastrowardojo pindah ke Desa Jaken untuk mengajar di Sekolah Rakyat Bumiputra. Karena kepintarannya, Muwardi dipindahkan ke HIS, Holland Indisch School, di Kudus, yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sebagai seorang pendidik, Sastrowardojo ingin agar putra-putrinya menjadi orang yang lebih pandai dan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dirinya. Melihat kepandaian Muwardi dan rasa sayang jika anaknya sekolah terlalu jauh dari rumah, Sastrowardojo memindahkan Muwardi ke Europese Lagere School di Pati. Menjadi mahasiswa Stovia. Setamat dari ELS pada tahun 1921, ayahnya meminta Dr. Umar di Cilacap memberi rekomendasi agar Muwardi dapat masuk ke Stovia, School of Leading for Indische Artsen, atau Sekolah Dokter Bumiputra di Jakarta. Pada zaman itu, tidak hanya kecerdasan otak yang dapat mengantarkan seseorang untuk menikmati pendidikan, namun diperlukan juga rekomendasi dari seseorang yang terpandang. Hampir 12 tahun waktu yang diperlukan oleh Muwardi untuk mendapatkan ijazah dokternya. Keaktifannya di dunia mahasiswa dan kepanduanlah yang menyebabkan Muwardi harus menunda-nunda kelulusannya. Meski dirasa berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama, namun seharusnya ijazah tersebut sudah 2 tahun terdahulu, 1931, diberikan kepada Muwardi. Kecerdasan Muwardi masih diingat oleh para gurunya di Stovia. Seorang gurunya bahkan menawarkan jabatan sebagai Proefs Assistant atau asisten profesor pada Geneskundige Hogeschool, sekolah tinggi kedokteran bagian hidung, kerongkongan, dan telinga. Terlibat dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Muwardi selama menjadi mahasiswa juga pernah aktif menjadi anggota dari Nederland Indische Partijververeniging atau NIPV, organisasi kepanduan untuk usia anak-anak. Ia mencapai jenjang asisten Troepleider, wakil pimpinan pasukan yang sangat jarang dicapai oleh anak-anak Bumiputra. Meskipun di organisasi kepanduan Belanda ini ia gagal, karir Muwardi dalam kepanduannya di nasional atau pemuda Hindia Belanda terus berlanjut. Pada tahun 1925 ia dipercaya menjadi ketua Jong Java cabang Jakarta. Muwardi juga terpilih menjadi salah satu utusan Jong Java pada Kongres Pemuda Nasional di Jakarta. Ia juga turut mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Muwardi menjadi salah satu komisaris besar atau pemimpin tertinggi dalam Jong Java Padvinderit yang kemudian berubah menjadi Pandu Kebangsaan dan berubah kembali menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia. Berdebat dengan Soekarno karena pembacaan teks proklamasi. Setelah lulus dari Stovia, Muwardi menjadi seorang dokter. Ia mendapat julukan sebagai dokter gembel karena dokter Muwardi lebih senang bergaul dengan gembel dibanding golongan atas.
kiprah Muwardi tidak hanya berhenti di kedokteran dan organisasi kepanduan, namun ia juga turut aktif dalam usaha melawan penjajahan di Indonesia. Saat Jepang datang menggantikan Belanda, ia menjadi Shurengo Taicho. Shurengo Taicho adalah jabatan yang bertugas memimpin barisan pelopor Kota Istimewa Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi. Barisan pelopor sendiri sebenarnya adalah bentukan Jepang, namun oleh para pemuda digunakan sebagai gerakan memerdekakan Indonesia. Setelah bergabung dalam barisan pelopor, Muwardi sempat menjadi buronan tentara Jepang karena perlawanannya. Dalam satu kesempatan, Muwardi sempat berdebat dengan Soekarno. Perdebatan antara keduanya terjadi dalam proses pembacaan teks proklamasi. Muwardi meminta agar Soekarno segera membacakan teks proklamasi. Meskipun Muhammad Hatta belum datang, tetapi Soekarno bersikukuh untuk menunggu Muhammad Hatta. Menjadi Ketua Umum Barisan Banteng. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, Dr. Muwardi ditunjuk sebagai Ketua Umum Barisan Pelopor, kemudian berubah nama menjadi Barisan Banteng, menggantikan Bung Karno yang diangkat menjadi Presiden. Pada awal tahun 1946, Dr. Muwardi memindahkan Barisan Banteng dari Jakarta ke Solo, akibat semakin memanasnya situasi politik dan keamanan di Jakarta saat itu. Dr. Muwardi kemudian terjun ke dunia politik dengan membentuk Gerakan Rakyat Revolusioner GRR pada Agustus 1948 untuk melawan aksi-aksi anti pemerintah yang dilancarkan oleh Front Demokrasi Rakyat yang merupakan onderbau Partai Komunis Indonesia PKI. Akhir hayat sang dokter yang menghilang. Demi kemerdekaan Indonesia, Muwardi sempat melepas status sementara sebagai dokter. Kemudian, setelah ibu kota dari Yogyakarta berpindah ke Jakarta, Muwardi memilih untuk menetap di Solo. Di Solo, Muwardi kembali menjalankan profesinya sebagai seorang dokter. Lalu pada 13 September 1948, Mayor Hendro Prijoko, Jenderal TNI, mencegah Muwardi untuk berpraktek mengingat kondisi negara yang sedang darurat. Namun Muwardi tidak mengindahkan perkataan Mayor Hendro Prijoko. Ia tetap kukuh untuk menjalankan proses operasi sesuai jadwal yang ditentukan. Muwardi mengatakan bahwa ia tidak akan dibunuh oleh bangsanya sendiri, melainkan hanyalah Belanda, sehingga pasiennya harus tetap dioperasi. Terdengar keriuhan dari letusan senjata api. Muwardi pun diculik dan kantor polisi di dekat rumah sakit telah habis diserbu. Proses penculikan yang terjadi pada Muwardi dapat dikatakan cukup unik. Saat itu, para penculik sempat membiarkan Muwardi untuk menyelesaikan proses operasi terlebih dahulu. Setelah itu, terdengar kabar bahwa seluruh korban penculikan termasuk Muwardi telah tewas dibunuh. Untuk mengenang sosoknya secara resmi, Muwardi dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 190 tahun 1964. Nama Muwardi juga disematkan sebagai nama RSUD Muwardi di Kota Surakarta, Jawa Tengah melalui surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Tengah pada 24 Oktober 1988. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.